Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi ketika Yesus dibaptis, setelah ia keluar dari air, Roh Kudus turun atasnya. Dan terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Allah membawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan di sana Yesus berpuasa. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus, Tuhan yang kita sembah itu saudara, berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan saudara 40 hari, 40 malam. Puasa yang seperti ini juga pernah dilakukan oleh Musa, Nabi Musa. Nabi Musa melakukan puasa ketika ia ke Gunung Sinai dan dia berjumpa dengan Allah di sana dan mendapatkan 10 perintah Tuhan. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan dia sudah dua kali dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Jadi puasa ini saudara adalah suatu hal yang dilakukan oleh para nabi juga saudara. Musa telah melakukan 40 hari, 40 malam. Dan di sini kita membaca bahwa Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Apakah orang Kristen puasa? Iya, orang Kristen juga berpuasa. Yesus telah mengatakannya. Ketika mempelai itu diambil dari antara mereka, maka murid-murid Yesus akan berpuasa. Nanti kita akan bahas itu, karena ada pelajaran khusus untuk puasa. Di sini cukup kita mengenal bahwa Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, sehingga ia lapar. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi iblis ini sudah tahu, dia adalah pencoba, dia sering mencoba. Itu dia pernah melakukannya kepada Hawa. Dia mengatakan bahwa pohon ini buahnya boleh dimakan. Dan di sini kita baca tadi bahwa si pencoba itu, iblis itu mencoba Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya, jika benar kau ini adalah anak Allah, kan di pasal 3 kita sudah mendengarkan bahwa ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan di sini pencoba itu, iblis itu mencoba Yesus. Kalau memang benar kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti karena kamu lapar. Supaya kamu bisa makan roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini dilakukan oleh iblis untuk mencobai. Untuk mencobai apakah Yesus ini menurut sama dia atau enggak. Bisa enggak Yesus ini disuruh? Taat enggak dia kepada saya? Jadi iblis itu mau mencobai apakah dia mau taat. Karena dia lagi lapar. Di saat-saat inilah seseorang akan mengambil tindakan yang tergesa-gesa karena lapar. Buatlah
batu itu jadi roti, katakan, kan kamu anak Allah. Kamu pasti bisa. Apakah kita percaya bahwa Yesus itu bisa membuat itu? Bisa. Tapi dia menolak perintah daripada si iblis itu. Jadi bukan Yesus tidak bisa. Dia menolak, dia tidak mau diperintah oleh iblis. Itu yang paling penting kita pelajari daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dia menolak perintah iblis itu, si pencoba itu. Ajakannya dia tolak. Walaupun dia bisa menjadikan batu itu menjadi roti sebenarnya. Dan juga dia dalam keadaan lapar, sebenarnya sangatlah mudah bagi dia untuk membuat roti itu dan dia bisa makan. Tetapi dia tidak lakukan karena dia sedang dicobai oleh iblis. Dia dicobai oleh iblis, apakah Yesus ini mau mengerjakan apa permintaannya, perintahnya. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dia tidak tunduk kepada iblis. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada ajakan yang tidak baik, yang dilakukan oleh iblis kepada kita, walaupun itu bisa kita lakukan, maksudnya kita mampu melakukannya, jangan kita lakukan kalau kita tahu itu berasal dari iblis. Yesus tahu bahwa iblis ini mau mencobai dia, makanya dia tidak melakukan itu. Namun Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya, saudara? Yesus mengajar kita di sini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya bukan hanya karena roti, bukan karena makan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kehidupan itu bukan karena roti saja, tetapi dari firman. Jadi manusia hidup dari firman, bukan hanya dari roti saja. Memang roti itu bisa membuat kita bertenaga, bisa kita hidup memang, tetapi bukan hanya dari situ, tetapi dari firman. Dan Yesus telah membuktikan ini. Orang yang mati hidup kembali oleh karena firman yang keluar dari mulutnya, dari mulut Allah. Ketika ia menghidupkan Lazarus, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Itulah bukti yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika Yesus berfirman, maka Lazarus itu hidup. Itulah buktinya perkataan Yesus ini adalah benar, ya dan amin. Firman yang keluar dari mulut Allah itu memberikan hidup kepada manusia. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus berfirman, maka Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan, sudah bau menurut orang-orang Yahudi pada masa itu, dapat hidup kembali. Itulah buktinya perkataan Tuhan Yesus ini. Dari mulut Allah. Dari mulut Yesus. Ini adalah salah satu pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Karena dia sudah buktikan ketika ia menyampaikan itu di depan banyak orang. Lazarus, keluarlah. Marilah keluar. Apa yang terjadi? Lazarus keluar dan dia hidup kembali. Jadi perkataan Yesus ini, saudara,
benar-benar telah dibuktikannya sendiri. Bahwa orang-orang yang ada di dalam kuburan mendengar suaranya karena dia adalah Allah. Inilah satu bukti saudara bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman. Makanya kalau kita mau tetap hidup, kita minta Tuhan berfirman kepada kita. Karena Yesus menjanjikan itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, jadi Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus telah menyampaikan itu, saudara. Dia memberikan hidup. Dan yang nyata-nyata kita telah dengar bahwa Lazarus hidup karena Yesus berfirman. Itu kita bisa baca itu di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di ayat 43, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus keluar. Kita baca mulai dari ayat 43 ini, Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia, maksudnya berserulah Yesus dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Inilah buktinya perkataan Tuhan Yesus tadi yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Yesus. Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah yang telah mengambil rupa menjadi manusia. Kenapa dia mau mengambil rupa itu? Untuk menyelamatkan kita. Untuk misi menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya dia mengambil rupa manusia supaya bisa bertatap muka dengan manusia dan bisa mengajarnya seperti apa yang kita dengar tadi, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu di dalam Matius 4 ini, bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Jadi kita hidup ini saudara karena Yesus berfirman. Agar kita tetap hidup, maka kita minta Yesus supaya ia berfirman kepada kita. Jadi kalau ada masalah kita dalam hidup ini saudara, mari kita datang kepada Yesus. Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus telah mengundang kita, mari kita datang kepadanya saudara. Kita teruskan ayat 5, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini maksudnya di Yerusalem, ya, di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi inilah pencobaan-pencobaan yang dibuat oleh iblis itu. Karena dia mengatakan, jika engkau anak Allah. Dan ini berlaku bagi kita juga, saudara. Kita ini sering dicobai oleh iblis juga. Jadi Yesus menunjukkan caranya bagaimana menghadapi iblis. Makanya ini masih tertulis di dalam Alkitab. Jadi jika ada datang pencobaan dari iblis itu yang menggoyahkan iman kita, mari kita belajar daripada Tuhan Yesus bagaimana mengatasi iblis. Ada tertulis. Itulah kata iblis, ada tertulis. Jadi dia pakai Alkitab. Begitu juga sekarang itu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus memakai ayat-ayat Alkitab untuk menyerang anak-anak Tuhan. Banyak itu. Mempersoalkan Alkitab. Mereka mau menyerang anak-anak Tuhan. Bahkan Alkitab sendiri diserang. Jadi kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Supaya kita bisa melawan iblis ini. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis. Kita harus melawan, saudara. Jangan kita diam. Jadi Yesus tidak mau diperintah oleh iblis ini. Yesus berkata kepada iblis itu. Ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya, walaupun itu tertulis di dalam Alkitab, ya jangan buatlah. Jangan nanti kita naik di tempat yang tinggi, contohnya di satu tempat di mall atau di mana, ya kan? Kita lompat dari sana. Itu namanya mencobai Tuhan. Jadi Yesus telah memberikan aturan-aturannya, saudara. Dia memberikan aturan. Jangan, kalau iblis mencobaimu, mencobai bahwa apa yang tertulis itu akan terjadi padamu, jangan, karena itu adalah perkataan iblis. Walaupun itu memang benar, bisa terjadi seperti itu, namun jangan dengan sengaja kau jatuhkan kau dari atas tempat yang tinggi itu. Itulah yang dikatakan Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya kalau itu tidak karena kemauanmu terjadi, contohnya kamu jatuh dari satu tempat, bukan karena kesengajaan, dan engkau minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongmu. Itu terjadi dan banyak kejadian seperti itu. Ada kesaksian anak-anak Tuhan juga begitu. Walaupun dia terjatuh, tapi bukan sengaja ya, bukan sengaja. Dan dia berseru dalam nama Tuhan, maka dia tertolong, maka dia tetap hidup. Itu dia. Jadi jangan sengaja. Jangan kita mencobai. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau anak-anak Tuhan itu meminum racun, bukan sengaja meminum racun, dia tidak akan mati. Bukan sengaja maksudnya. Kalau ada orang yang mau mencobai kita, dia mau meracuni kita, itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena ada Allah di dalam kita, ada Yesus yang menolong kita. Tapi kalau kita sengaja di rumah minum racun, ya kita mati. Karena kita mencobai Tuhan. Jadi jangan kita mencobai Tuhan, saudara. Jadi Yesus mengajar kita agar kita jangan ceroboh. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis ini cara-caranya begitu. Dari segi tadi makanan, dari segi pertolongan yang telah dipersiapkan Tuhan, ya kita dicoba di situ. Kemudian dari
harta benda. Harta, nanti kamu kaya kalau kamu begini, kamu sembah aku. Jadi ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus kepada kita bagaimana cara untuk menghadapi pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi begitulah caranya untuk menghadapi iblis. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Karena kita cinta uang, kita menjual Yesus. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Gara-gara dia mau diberikan uang, dia jual Tuhan Yesus. Itulah pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Iblis mengatakan, ini semua kerajaan dunia ini, yang megah-megah ini, akan kukasih kepadamu kalau engkau menyembah aku. Dan ini adalah tantangan bagi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ini selalu ditantang dalam kehidupan sehari-hari ini, saudara. Jadi kalau kita tidak tetap belajar dan ingat akan firman Tuhan, makanya banyak anak-anak Tuhan terjatuh, saudara. Karena iming-iming daripada si iblis. Kalau kita melakukan ini, kita melakukan itu, dan maka kita akan mendapatkan ini. Bahkan banyak yang tertipu, saudara. Ada yang dapat telepon, kamu akan mendapatkan uang segini. Kamu ini, tekanlah ini. Nah, itu hati-hati. Itu iblis juga itu. Itu banyak yang tertipu itu. Ya. Jadi saudara yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Waspadalah. Kita harus sadar bahwa ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, musuh kita itu ada, yaitu iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah. Kapan kita lengah, dia akan masuk dan mau menghancurkan hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berada tetap di dalam Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu maksudnya, saudara, supaya kita belajar tetap tentang firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Jangan kita hanya mengandalkan pendeta menyampaikan firman bagi kita. Contohnya kita belajar firman Tuhan ketika kita ke gereja setiap sekali seminggu. Hanya kita dengar khotbahnya paling lama itu setengah jam. Sudah hebatlah kalau bisa 1 jam. Hanya sebentar itu. Di gereja itu 1 jam. Kalaupun ada juga contohnya PA, itu 1 jam juga. Apa itu? Gak cukup. Kita sudah mengetahui bahwa murid-murid Yesus diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar ini. 3,5 tahun, siang dan malam. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, hanya belajar firman Tuhan sekali seminggu, hanya 1 jam juga. Coba kita bandingkan dengan bagaimana murid-murid Yesus itu 24 jam bersama Yesus. Kalau hanya 1 jam, bisa ratusan tahun baru kita bisa tamat. Jadi ini penting, saudara. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan itu setiap hari. Minimal 1 pasal setiap hari. Minimal. Jangan 1 ayat. 1 ayat itu akan mengakibatkan penafsiran yang salah. Kalau hanya 1 ayat itu nggak berguna itu. Harus full. Minimal 1 pasal. Sehingga kita tahu rentetannya apa.
apa sebenarnya konteksnya itu, firman Tuhan itu. Jadi kita harus makan makanan rohani, firman, supaya kita dibersihkan oleh firman itu. Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 3 bahwa firman yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya itu membersihkan mereka. Artinya kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, maka hidup kita ini akan dibersihkan, disucikan. Ketika kita merenungkannya dan melakukan firman itu. Sehingga kalau ada iblis mau mencobai kita, kita sudah mempunyai firman juga untuk boleh menghadapi dia. Jadi Yesus mengatakan di sini ketika iblis mengatakan engkau sujud menyembah aku dan aku akan memberikan semua harta kekayaan dunia ini, gemerlapan ini kukasih kepadamu. Yesus menjawab, enyalah iblis. Bukan engkau yang disembah. Yang disembah itu adalah Allah, saudara. Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah pernyataan Yesus. Dan ketika seorang yang buta dari lahir itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan orang yang buta yang sudah bisa melihat itu menyembah Yesus. Dan Yesus tidak menolaknya. Inilah tanda-tandanya bahwa Yesus itu adalah Allah. Secara tidak langsung dari sini kita bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Allah ketika ia menyampaikan hanya menyembah Tuhan Allah. Tidak boleh yang lain disembah. Hanya Allah yang disembah. Hanya Tuhan Allah yang boleh disembah. Tetapi ketika dia disembah oleh orang yang sudah sembuh, sudah bisa melihat itu, orang yang buta tadi, dan dia sembuh, dan dia menyembah Yesus, dan Yesus tidak menolaknya. Itulah yang menjadi kepastian bagi kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 23 bahwa dia harus dihormati sama seperti kita menghormati Bapa. Jadi memang banyak yang berdebat ini bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dia datang ke dunia ini untuk bisa menyampaikan firman dan dia membuktikannya. Seperti buktinya tadi bahwa orang-orang di dalam kubur mendengarkan suaranya. Dan itu sudah terjadi, saudara yang kekasih. Lazarus keluar dari kubur. Itulah tanda-tanda keilahiannya. Kita baca di sini yang kita sampaikan tadi bahwa anak, yaitu Yesus, harus dihormati. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kita harus menghormati Yesus, saudara. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa. Kalau kita kecilkan Yesus, Yesus hanya nabi, itu sama dengan kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, dia hanya utusan. Ada kesalahan dalam mengartikan ini utusan. Utusan maksudnya dari roh menjadi daging. Bukan utusan pergi ke tempat jauh, terpisah. Tidak. Roh, sebagian dari roh Allah itu menjadi daging. Untuk bisa berhadapan muka dengan manusia. Karena kalau kita berhadapan dengan roh, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau dia sudah menjadi daging, kita dapat melihat Allah itu dalam rupa manusia. Itulah Yesus. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika kita melihat Yesus dan menyembah Yesus, kita sedang menyembah Bapa, menyembah Allah itu. Karena di situ juga ada Allah. Pada hari terakhir saudara yang berjumpa dengan kita ketika kita mau dihakimi adalah Yesus. Yesus yang mengatakan ini. Di ayat 22 ini, Yohanes 5 ayat 22 dikatakan
Bapa tidak menghakimi ya, siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kepada Yesus yang menentukan kita masuk ke dalam kerajaan Allah adalah Yesus. Yesus sendiri, saudara. Jangan ragu bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak ada yang lain yang akan menghakimi manusia yang hidup dan yang mati itu. Hanya Yesus. Secara tidak langsung Yesus menyampaikan ini. Bapa tidak menghakimi siapapun. Tetapi penghakiman ini itu dilakukan oleh anak. Oleh Yesus sendiri. Yang memvonis kita masuk surga atau tidak Yesus. Bukan yang lain. Walaupun Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya sebenarnya yang bisa kita lihat saja itu, yang bisa kita lihat dengan mata kita sebagai manusia adalah tubuh Yesus itu. Tetapi yang melakukan itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Yesus mengatakan, dia berkuasa untuk memberikan hidup. Siapa yang berkuasa memberi hidup? Kalau bukan Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup. Kita ini hidup sekarang ini karena Allah masih memberikan hidup kepada kita. Kalau Allah mengatakan kita mati sekarang, mati juga. Tapi kalau dia Allah berkata kita hidup, kita hidup. Makanya ketika ia membangkitkan Lazarus itu, dia hanya berkata, Lazarus keluar. Marilah keluar. Hanya begitu saja. Jadi Yesus itu kalau berfirman itu ada kuasanya. Sama seperti apa yang terjadi ketika langit dan bumi diciptakan. Allah berfirman, jadilah terang. Jadi. Demikian juga ketika ia menghidupkan Lazarus itu. Dia tidak memiliki peralatan khusus untuk itu. Tidak. Dia hanya berfirman. Jadi itulah ciri daripada Allah. Hanya berfirman maka terjadi sesuatu. Ketika ia menjadikan anggur dari air, air menjadi anggur. Itu dia hanya berfirman. Dan dia tidak mengatakan, hai air, jadilah anggur. Tidak, dia hanya mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu. Apa yang terjadi? Air yang ada di dalam tempayan itu menjadi anggur. Jadi hanya seperti disenggol saja sedikit tuh. Itu tandanya bahwa dia ada Allah. Bukan manusia biasa. Jadi banyak orang yang menurunkan derajat Yesus sekarang. Bahkan ada doktor teologi dan sudah menjadi gembala sidang. Mengatakan bahwa Yesus itu dari kecil naik menjadi besar dan membuktikan dirinya siapa dia. Makanya pada akhirnya dia menjadi Allah. Wah, salah itu saudara. Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Kenapa kita ragu? Bagaimana caranya dia menjadi manusia? Nah, itu yang kita baca dari Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus turun atas Maria. Bagian dari roh Allah saja. Sebagian dari roh Allah, Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Maria. Dan itu menjadi benih ilahi. Dan itu bertumbuh dan lahir. Dan dia itu adalah Allah yang berfirman. Itulah Yesus, makanya ketika ia berfirman, maka tidak ada yang tidak mungkin. Pasti terjadi. Ketika Yesus berfirman, dan dia sudah buktikan itu. 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi banyak. Bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Kalau ditambah istri dan anak-anaknya itu mungkin sekitar 10.000 orang. Dia memberikan makanan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu kenyataan saudara. Dan banyak orang saksinya. Ketika Injil Yohanes ditulis masih ada orang. Ada Yohanes itu. Yohanes itu adalah rasul yang paling lama hidup. 96 tahun dia. Dan dia menulis Injil Yohanes itu pada tahun 80 Masehi. Dan mereka sudah menyaksikan itu saudara. Orang saksi utama melihat
kejadian itu dari 5 roti 2 ikan terjadi menjadi banyak sekali. Itulah buktinya bahwa Yesus itu bukan manusia yang lahir dari hasil persetubuhan manusia dengan manusia, bukan dari debu tanah, tetapi dari roh Allah. Roh Allah sendiri, dari roh Allah. Kenapa dikatakan oleh Rasul Yohanes, firman itu adalah Allah? Maksudnya Allah itulah yang berfirman. Hologos, theosin hologos. Allah itu adalah firman. Allah yang berfirman, yang telah menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi itu disingkat saja itu oleh Yohanes, Rasul Yohanes, tetapi maksudnya sebenarnya bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk berfirman. Dan itu dilakukannya. Seperti ini tadi dia ajari kita bagaimana menghadapi iblis. Menghadapi pencobaan. Yesus mencontohkan dan dia mengatakan kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan inilah satu bukti bahwa dia adalah Allah ketika orang yang buta menjadi bisa melihat itu, menyembah dia dan tidak menolaknya. Itu artinya dia adalah Allah. Kita teruskan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis kalah. Itulah yang mau diberitahukan Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Hal-hal yang sangat penting. Yang disembah itu adalah hanya Allah sendiri. Dan ketika dia disembah, dia tidak menolaknya. Itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Amin. Dan apa yang terjadi? Iblis meninggalkan dia. Lain hal yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka dicobai, mereka ngalah. Mereka menuruti kehendaknya. Kehendak iblis itu. Makanya mereka jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa dicobai oleh iblis dan mereka jatuh. Mereka tidak bisa melawan. Tapi ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus menang. Dan iblis meninggalkan dia. Ya, dan kita lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Yesus itu adalah Allah, saudara. Dia adalah roh. Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yohanes Pembaptis itu ditangkap karena dia mempersoalkan istri daripada Raja Herodes. Sehingga ia dimasukkan dalam penjara dan akhirnya dipotong lehernya, saudara. Yohanes Pembaptis hanya sebentar saja dia melayani. Dia sudah sampaikan semua kesaksiannya tentang siapakah Yesus. Dia sudah menyampaikan itu. Artinya ketika job description-nya, pokoknya pekerjaannya, apa tugasnya yang diberikan oleh Allah kepadanya ke dalam dunia ini sudah selesai, sudah dilakukannya, maka dia mati. Jadi di sini Yesus sudah mendengar bahwa Yohanes itu sudah ditangkap. Maka ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Jadi dia tidak tinggal di rumahnya lagi. Jaraknya sekitar 30 km. Di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Disitulah dia diam. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Tugas daripada Yohanes Pembaptis tadi menyampaikan, bertobatlah,
Bertobatlah. Sekarang ketika Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, Yesus mengambil alih tugas itu. Bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya saudara, kalau kita sudah bertobat, kita mengaku dosa kita, dan kita kemudian dibaptis, kan Yohanes Pembaptis membaptis kan setelah orang bertobat, mengaku dosa ya di hadapan Tuhan, dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya, ketika sudah dibaptis, maka mereka akan diisi dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya pengajaran-pengajaran dari sorga akan datang. Yesus mau mengajar supaya bisa diterima. Karena baptisan itu adalah untuk memohonkan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu berguna untuk bisa menerima firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerimanya, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi supaya kita bisa menerima kerajaan sorga itu, menerima firman itu, maka kita harus bertobat dan kita harus mengaku dosanya kita, berbalik dari keadaan jahat menjadi berubah, berjanji di hadapan Tuhan, dan menyerahkan diri kita untuk dibaptis, untuk memohonkan hati nurani yang baik, sehingga kita menjadi tanah yang subur, untuk bisa ditanamkan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan ketika firman itu ditaburkan, ada yang jatuh di tanah yang kering, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di jalan, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Jadi supaya hati kita menjadi tanah yang subur, maka marilah kita lakukan firman Tuhan ini, yaitu bertobat. Jadi artinya tidak sembarangan sebenarnya menjadi orang Kristen, bukan hanya dicatat saja. Jadi orang Kristen sudah jadi itu. Sudah bisa masuk kerajaan Allah. Tidak. Ada proses yang harus dilakukan. Yaitu pertama-tama bertobat. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bertobatlah, sadarlah. Dan akui di hadapan Tuhan. Yang penting ada pengakuan. Jangan kita tidak mengaku dosa. Kita menyembunyikan dosa kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita menyembunyikan dosa apapun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah kita yang kita sembah itu, Yesus namanya, tahu apa saja yang kita perbuat dalam hidup ini. Makanya ketika ia bersama-sama dengan Yudas Iskariot, dia mengatakan kepada murid-murid yang 12 orang itu, satu orang di antaramu adalah iblis. Artinya dia tahu, sering melakukan hal yang tidak benar, tapi dia berpura-pura menjadi pengikut Yesus. Nah, kita lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi artinya ketika kita mengaku dosa kita itu, kita akan disucikan oleh Tuhan. Jadi jangan kita sembunyi-sembunyikan. Maksudnya bukan juga kepada orang lainnya, bukan kepada orang lain yang dipercaya kita sudah buat ini nanti. Tapi kita mengaku, kita di dalam kamar berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan ini. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi pengakuan kita ini yang sedang ditunggu Tuhan. Seperti seorang anak yang bungsu yang pulang kepada bapaknya. Ya, kita sudah mendengarkan Yesus memberikan perumpamaan seorang anak bungsu yang hilang. Dia mengatakan, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap Bapa. Yesus menunggu pengakuan kita, saudara. Artinya ketika kita mau pulang kepadanya, dia mau memeluk kita. Dia akan kembalikan status kita sebagai anak raja. Raja yang kekal. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus menyampaikan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita teruskan Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut
Petrus dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya membawa orang ikut kepada Yesus maksudnya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi di sini kita belajar bahwa Yesus itu memanggil orang untuk mengikuti dia. Dia tidak diam, dia memilih orang-orang yang bisa untuk bisa menjadi pengikutnya. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk berfirman. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, Allah yang berfirman. Itulah yang dilakukan Yesus itu mengajar, memberitahukan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu? Apakah Allah itu? Itulah yang disampaikannya ketika dia berdoa. Ya, kita bisa membaca itu di Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka muridku mengenal engkau adalah satu-satunya Allah dan mengenal aku yang engkau utus. Artinya dengan belajar daripada aku mereka bisa mengenal Allah. Karena mereka sudah belajar dari aku tentang Allah, tentang sorga itu, maka mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Jadi hanya melalui Yesuslah kita mengenal Allah. Bukan dari yang lain. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ada orang yang katakan satu-satunya Allah, Allah yang Esa. Ya memang betul Allah yang Esa. Tapi Allah yang Esa yang mana? Allah yang Esa yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan Allah yang Esa yang diperkenalkan oleh yang lain. Allah yang Esa yang dimaksudkan di sana, saudara yang kekasih, adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan yang lain. Kita baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi artinya dari Yesus Kristus itu. Jadi tandanya mereka mengenal Allah yang Esa itu, Allah yang Esa yang kuberitakan itu. Jadi ada hubungannya. Engkau utus artinya dari roh menjadi daging. Bukan terpisah dengan Allah. Jadi mereka mengenal engkau Allah, Allah yang adalah roh itu. Dan mengenal aku. Aku yang dari roh menjadi daging. Itu maksudnya. Bukan Allah yang lain yang disembah orang lain. Walaupun dia Esa juga Allahnya. Tapi bukan diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yang dimaksudkan Yesus adalah Allah yang sudah kuajarkan kepada mereka. Bagaimana Allah yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, mari kita baca di dalam Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Semua sudah disampaikan di situ. Bahwa Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Siapa itu? Itulah Yesus. Dan itu sudah dilakukannya. Bukan yang lain, bukan Allah. Walaupun Esa juga Allah orang lain, itu agama lain atau manapun itu Esa. Tapi bukan Yesus yang memberitahukannya, itu lain. Bukan Allah itu dia. Jadi Allah yang
Yang dimasukkan Yesus ini yang satu-satunya Allah adalah Allah yang kusampaikan, kata Yesus. Allah itu yang dimaksudkannya, bukan Allah yang lain. Banyak juga yang lainkan Allahnya, satu juga. Tapi Allah yang benar-benar yang sudah kuajar, itulah yang sebenarnya yang menjadi hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal itu, inilah dia, bawahnya satu Allah. Allah yang esa yang telah kusampaikan. Makanya dia mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah itu. Itulah Allah yang esa itu yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan aku sendiri adalah rajanya. Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah raja. Raja kerajaan Allah. Jadi yang dimaksudkannya itu adalah Allah yang dia sampaikan. Yang dia ajarkan. Yohanes 17 ini saudara, terjadi pada saat malam hari ketika sebentar lagi dia mau disalibkan. Dan hanya 11 orang muridnya itu. Dan di sini pun yang menyampaikan ini adalah Rasul Yohanes. Dan dia artinya di depan Yohanes itu dia mengatakan ini. Tidak jauh, hanya dia maju satu langkah itu. Sementara murid-murid yang lain ada 8 orang lagi. Mereka jauh. Ada sepelempar batu. Kira-kira 15-20 meter lah. Jadi dia mengetahui. Dia yang mendengarkan ini doa Tuhan Yesus ini. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi Yesus melakukan semuanya ini. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang. Itulah pekerjaan-pekerjaannya. Dan itu yang dikatakannya kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Yaitu mengajar tentang firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, membuat apa yang dilakukan Yesus itu. Jadi jangan kita tidak menuruti Yesus. Kita harus melakukan perintah Yesus. Yesus mengatakan orang yang mengasihi aku akan melakukan segala perintah-perintahku. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini juga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus meneladani Yesus, bukan yang lain. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Bukan Rasul Yohanes, bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus. Bukan yang baru lahir setelah itu. Jadi yang menjadi teladan kita dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah Yesus saja. Karena dialah yang telah datang dari sorga, bukan yang lain. Dia berasal dari Allah. Dia berasal dari atas. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah yang berfirman. Dialah yang menjadi teladan satu-satunya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa kita harus menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Itulah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan terhadap hidup yang kekal itu, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita harus menyucikan diri.
sama seperti Yesus. Bukan hidup sembarangan. Jadi hidup anak-anak Tuhan itu harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus yang menyampaikan itu, saudara. Jadi sebagai orang Kristen itu harus suci. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak masalah, buat dosa sekarang, sebentar lagi buat tobat. Nah itu salah, saudara. Tidak bisa seperti itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kamu harus lebih suci, harus lebih benar daripada orang-orang Farisi. Di Matius 5 ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah aturan, saudara, yang dibuat oleh Yesus sendiri. Maka mari kita lakukan ini. Kita harus hidup lebih benar dari ahli-ahli Taurat. Kita bisa mengerti bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah para sarjana teologi Yahudi. Ahli orang-orang Farisi ini pengajar-pengajar Yahudi. Kita harus lebih benar dari mereka, kata Tuhan Yesus. Kalau kita tidak lebih benar dari mereka, apa kata Tuhan Yesus? Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu dia. Jadi artinya kita sebagai orang Kristen ini harus suci. Nah, mungkin saudara bertanya bagaimana kita suci? Ya, kita melakukan firman seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau kita ini memang dulunya berdosa, banyak dosa, tidak bisa lagi kita berusaha untuk tidak berdosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Barang siapa mengaku dosanya, dia akan diampuni, disucikan. Kita harus mengaku dulu. Kemudian kita dibaptis. Menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya untuk memohonkan hati nurani yang baik. Supaya hati kita ini baik. Sehingga kita bisa menerima pengajaran-pengajaran Yesus. Bukan pengajaran-pengajaran yang lain. Kalau kita tidak memohonkan hati nurani yang baik itu, maka pengajaran Yesus itu tidak akan bisa kita terima. Itulah sebabnya banyak orang tidak mau menyucikan dirinya, tidak mau dia melakukan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dia tidak mau dilahirkan kembali, maka yang diterimanya hanyalah filsafat. Pengajaran-pengajaran yang lain yang selain daripada ajaran Tuhan Yesus. Makanya mereka berfilsafat. Mereka mencampur adukan segala sesuatu. Sehingga mereka hidup di dalam kegelapan. Makanya Rasul Petrus mengajarkan di dalam 2 Petrus 3. Itu maka mengatakan bahwa banyak orang memutarbalikan apa yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita baca apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini. Petrus adalah murid Yesus langsung, saudara. Petrus ini adalah gembala pilihan Tuhan Yesus. Dia sudah memilih Petrus itu untuk menggembalakan domba-dombanya. Menggembalakan umatnya. Jadi Petrus menulis sebagai gembala di sini, dia mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi Petrus itu sudah memberikan peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya.
Jadi banyak yang mau menuruti hawa nafsunya, tidak mau hidup suci. Itu sudah ada di zaman para rasul. Petrus menulis ini di tahun 60-an. Artinya dia ada di situ. Bahwa sudah banyak penyesat. Sehingga orang tidak melakukan firman. Tuhan Yesus mengatakan harus hidup keagamaanmu harus melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Orang itu mengatakan tidak seperti itu. Yesus sudah mati di kayu salib. Mari kita melakukan apa saja. Nanti sebentar lagi kita datang kepada pendeta, kita berdoa, kita diampuni lagi. Bukan begitu. Itulah namanya hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan. Hidup di dalam kedagingan. Dan itu sudah terjadi di abad pertama ketika para rasul masih ada. Maka Rasul Petrus ini menyampaikan suratnya sebagai peringatan. Kita akan baca di ayat 11 ini, 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Petrus mengatakan kita harus suci dan saleh. Jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sebagai orang Kristen sebenarnya, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Yesus, harus suci dan saleh. Bahkan dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itulah surat penggembalaan yang diberikan oleh Petrus, Rasul Petrus. Kita baca di ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Artinya apa, saudara? Kita harus suci, nggak ada cacatnya, nggak ada nodanya. Jika kita mati sekarang, kita kedapatan bercacat, ya sudah pasti kita tidak masuk surga. Tapi kalau kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, maka kita mendapatkan bagian kita itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya lakukan firman Tuhan. Itu tadi, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita tidak memiliki iman yang kokoh. Syaratnya itu saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak. Dan beban yang kuberikan itu pun ringan. Ketika kita sudah mulai mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala perintahnya itu, maka dengan sendirinya kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Bukan langsung, saudara. Bukan begitu kita jadi Kristen langsung kita suci. Tidak. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar. Kita harus belajar dulu. Yesus yang mengatakan itu. Makanya dikatakannya kepada seorang yang bernama Nikodemus itu adalah seorang Farisi, pengajar Yahudi. Kamu harus dilahirkan kembali. Di Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya kamu tidak bisa mengerti firman Tuhan kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kita baca kata Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi? Yesus menjawab, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah, itu dia dibaptis, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang mengatakan apakah itu dia dibaptis? Ya betul. Kita lihat seterusnya di pasal ini juga, ya, setelah dia berbincang-bincang dengan Nikodemus ini, maka Yesus membaptis. Bukan dia yang baptis, tapi murid-murid. Ayat 22,
Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi ayat ini semua berurutan saudara, bersambung dengan tadi percakapan dengan Nikodemus, kemudian sampai dia membaptis. Tapi murid-muridnya memang yang membaptis. Jadi ada lanjutannya, jadi jangan dipotong itu. Kalau dipotong itu makanya jadi hilang maknanya yang sebenarnya. Sebelumnya Injil ini ditulis dengan tidak pakai judul perikop. Sebelumnya ini perikop dan ayat-ayat ini baru ditulis ini di tahun 1700. Sebelumnya semua kitab ini ditulis berurut saja saudara, nggak dibatasi ini, nggak ada ayat-ayatnya ini. Makanya jadinya salah mengerti banyak orang. Oh, bukan itu, bukan baptisan itu lahir kembali itu bukan. Sebenarnya ini lanjutannya, lanjutan yang disampaikan di atas tadi. Dan terus apa yang dikatakan di sini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Kemudian dikunci di ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya percaya dengan kata-kata Yesus itu harus dilahirkan kembali, harus dilahirkan dari air dan roh. Ia beroleh hidup yang kekal, ia beroleh hidup yang kekal. Kalau mau melakukan itu. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, artinya tidak taat dengan perkataan Yesus tadi, ia tidak akan melihat hidup, artinya dia tidak melihat kerajaan Allah itu. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya inilah tulisan Rasul Yohanes dan dia sudah menyampaikan ini kepada kita. Mari kita berusaha untuk melakukannya, bukan untuk membantahnya. Jadi kalau hati kita menolak, mari kita periksa diri kita. Apa kita memiliki kasih akan Allah atau tidak? Itu yang betul. Kita periksa. Yang kita mau berdebat. Apa enggak? Kita baca saja Alkitab ini. Mari kita renungkan perkataan-perkataan Yesus ini. Dan kalau kita memang benar-benar mengasihi Yesus, maka kita melakukan firman-Nya. Yesus mengatakan itu. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintah-perintahku. Artinya ketika kita tidak mau melakukannya, kita hanya mau berdebat saja, maka itu sebenarnya kita tidak mengasihi dia. Itu kata Yesus ya, saudara yang kekasih, dan itu semua telah ditulis. Kita teruskan di Matius 4 tadi ya. Matius 4 ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Artinya dengan melakukan hal-hal yang ajaib itu, menyembuhkan orang, banyak orang datang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mau mengikut Yesus, mempunyai hak untuk melakukan ini. Apa yang dilakukan anak-anak Tuhan itu yaitu memberitakan firman, menjadi saksi Yesus, bukan saksi gereja, enggak, saksi Yesus. Yesus mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Kita menjadi saksi Yesus. Kemudian di Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita menjadikan orang itu murid Yesus. Bukan murid kita. Bukan anggota gereja kita. Bukan. Tapi murid Yesus. Jadi kalau kita menyampaikan firman pun, kita menyampaikan kesaksian kita tentang Yesus. Bukan tentang yang lain. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus bagi kita, saudara yang kekasih. Mari kita melakukan itu. Mari kita melakukannya saja. Jangan kita mencari-cari argumentasi atau filsafat atau perkataan-perkataan ahli teologi. Setelah itu kita belajar aja dari Tuhan Yesus. Yesus itu hidup. Dia hidup. Dan rahasia firman Allah ini adalah hak Tuhan merahasiakannya. Makanya kepada yang lain katanya diberikan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya dikasih taunya.
Jadi ini adalah rahasia Allah. Untuk bisa mengetahui rahasia Allah, mari kita melakukan firman. Yang biasa-biasa aja dulu, kita bertobat, kita lakukan firman Tuhan itu, kita mau dilahirkan kembali, kita lakukan. Setelah itu maka terbukalah selubung itu dari mata kita. Karena itu jadi selubung. Kita bisa nanti membaca firman Tuhan itu, tapi kita tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena selubung itu belum diangkat. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan, saudara yang kekasih, supaya kita benar-benar memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ini. Baik saudara, kita telah belajar firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.